Baik, hai semuanya, kita jumpa lagi. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang salah satu aplikasi integral yaitu menentukan volume benda putar dengan salah satu metode yaitu metode cakram ya. Nah, selain metode cakram ada lagi sebetulnya metode cincin atau kulit tabung ya. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas tentang metode cakram terlebih dahulu. Baik, tanpa berlama-lama seperti apa metodenya? Ya, andaikan saya punya sumbu X dan Y seperti biasa seperti ini. Lalu kemudian misalkan ya, saya punya kurva ya seperti ini melengkung. Misalkan ini adalah kurvanya adalah Y sama dengan akar X ya. Y sama dengan akar X, kemudian ini dibatasi oleh batas bawahnya A, kemudian batas atasnya itu adalah B ya. Jadi andaikan seperti ini. Oke, andaikan seperti ini. Nah, kemudian eh, dari sini kita akan menentukan volume benda putar ya. Jadi volume benda putar adalah volume suatu benda yang dibentuk dari suatu bidang ketika kita putar 360 derajat ya. Nah, misalkan satu bidangnya adalah dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan sumbu X ya. Otomatis daerah adalah yang saya arsir ini ya. Daerah yang saya arsir adalah bidang yang akan kita putar 360 derajat melalui sumbu X ya sebagai sumbu putarnya seperti itu. Nah, konsepnya adalah ketika si bidang ini diputar maka yang dihasilkan itu adalah tabung-tabung kecil ya atas partisinya. Maksudnya begini. Jadi kita bisa ambil sampel partisi di sini kan. Contohnya adalah ini ya. Sampel partisinya ini adalah delta X ya. Delta X, oke. Delta X adalah lebar si persegi panjangnya ya. Kalau tinggi persegi panjangnya jelas itu adalah mengikuti Y ya. Y sama dengan Fx sama dengan akar X ini ya. Oke, jadi jumlahan persegi panjang mengikuti bidang ini bisa kita rumuskan dengan rumus luas persegi panjangnya kan alas kali tinggi ya atau lebar kali tinggi atau delta X dikali dengan si Y-nya itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika si benda ini diputar maka kita akan dapatkan ya akan jadi seperti ini. Oke. Akan jadi bentuknya sama, jadi seperti ini mengikuti si bidang ini. Namun ketika kita putar 360 derajat ya, ini misalkan B ya. Ini misalkan B, ini misalkan A. Nah, kalau kita putar 360 derajat, maka ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Ini berputar melalui sumbu X misalkan. Nah, ini akan melalui tabung-tabung ya. Tabung. Nah, misalnya ini tabung ya, tiga dimensi, kebayang ya. Ini adalah sumbu putarnya sumbu X. Kemudian kalau kita putar, si partisi yang tanda merah ini akan membentuk suatu tabung yang tipis ya, di mana ini adalah tinggi tabungnya itu adalah delta X itu ya. Delta X ini ya. Oke. Nah, dari sini ya ini adalah Fx ya, Fx atau Y ya sama dengan akar X. Nah, dari sini kita bisa formulasikan atau kita bisa rumuskan bahwa uh, ingat ya, ini dalam hal ini adalah diputar ya, diputar terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Oke, sumbu X. Nah, dalam hal ini adalah volume volume yang dibentuk dari satu partisi atau satu bagian si tabung yang tipis ini ya. Oke, kalau kita lihat ya, jadi ini tabung tipis adalah PR kuadrat kali tinggi ya. Rumus tabung kan PR kuadrat kali H height-nya ya, tingginya. Nah, dalam hal ini adalah P R itu adalah jari-jari si tabungnya ini ya. Nah, untuk jari-jarinya adalah tinggi ini ya. Jadi jarak antara si sumbu rotasi terhadap ujungnya ini ya. Sehingga si jari-jarinya apa? Dia adalah Fx ya. Fx-nya ini. Oke, berarti ini adalah F kuadrat X ya. Dikali H. H itu adalah tinggi si tabungnya. Ingat, tabung ini memiliki tinggi adalah delta X ya. Karena tipis sekali kan. Delta X. Oke. Nah,
Lalu kalau kita buat ini kan hanya untuk satu partisi saja, satu tabung tipis saja. Kalau kita gabungkan semua di sini kan banyak tabung-tabung yang mendekati suatu area sini ya di bawah kurva ini, maka kita bisa rumuskan menjadi integral ya. P-nya kita keluarkan berarti integral dari mana sampai mana, yaitu A sampai B ya. F kuadrat X ya. F kuadrat X. Nah, delta X ini karena memang kita ingin mendekati volume benda putar yang sesungguhnya ya, maka si tabungnya kita buat setipis mungkin ya. Buat setipis mungkin sehingga akan mendekati suatu lengkungan ini ya. Contohnya gini ya, misalnya saya punya lengkungan ini ya. Kalau saya punya cuma 3 tabung ya, tiga buah partisi misalnya dua, tiga kan nggak mendekati ya. Kalau saya punya tahingga partisi, misalnya ini kan akan mendekati suatu kurvanya ya. Nah, si delta x ini akan dibuat setipis mungkin sehingga akan mendekati kurvanya ya, sehingga ini bukan delta x lagi tapi dx ya, akan dibuat setipis mungkin. Oke, nah sehingga ini adalah rumus umumnya. Kalau dalam hal ini si fx-nya adalah akar x ya sudah tinggal diganti saja. Berarti kan kalau dalam hal ini adalah fx-nya akar x, berarti volume ini adalah v sama dengan P kali integral A sampai B ya, dalam hal ini F kuadrat X berarti akar X dikuadratin ya, akar X dikuadratin dan dx ya. Oke, nah jadi kita bisa simpulkan dalam hal ini untuk metode cakram, untuk sumbu putarnya sumbu X ya, maka sumbu putar itu sejajar partisi ya. Kita bisa kasih notes penting bahwa di sini adalah sumbu putar ya, sejajar dengan partisi. Oke. Sumbu putar itu sejajar partisi, maksudnya adalah sumbu putarnya adalah sumbu X ya. Sumbu putarnya sumbu X ke arah sini ya. Maka partisinya adalah data X ya. Jadi sumbu putar sejajar dengan partisi. Oke. Diputar terhadap sumbu X, partisinya ya delta X ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya satu lagi untuk metode cakram, saya coba sketsakan ya. Misalkan ada sumbu X, sumbu Y, kali ini beda. Jadi kita putarnya terhadap sumbu Y. Misalkan ada kurva melengkung seperti ini juga, kemudian dibatasi sama ya, batas bawahnya A, batas atasnya misalkan B ya, seperti ini. Nah, ini adalah partisinya ya. Partisinya adalah yang saya kasih tanda merah ini, misalkan ya. Partisinya seperti ini. Artinya irisannya ya, kita buat persegi panjang. Nah, ini adalah disebut apa? Ini adalah lebarnya disebut dengan delta Y ya. Kalau tadi delta X, karena ini adalah lebarnya seperti ini, maka ini disebut delta Y ya. Ini misalkan Y sama dengan X kuadrat ya, kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita putar, ya, kalau kita putar, jadi seperti apa? Kalau kita putar terhadap apa? Terhadap sumbu Y ya. 360 derajat, oke. Jadi putarnya 360 derajat supaya dia membentuk suatu benda putar ya. Kalau bidang ini kita putar, maka kita akan dapat hasil benda putarnya kurang lebih ya seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah B ya. Ini adalah A ya, A sampai B ya. Nah, sehingga si partisi ini yang tanda merah ini dia akan membentuk suatu tabung ya, tabung yang tipis kayak gini ya, tipis ya. Nah, ini tabungnya. Hasil putarannya ya terhadap sumbu Y. Oke. Putarannya ke sini kan, sumbu Y. Nah, 360 derajat. Nah, dalam hal ini uh, fx ya, fx-nya atau y-nya adalah x kuadrat. Nah, sehingga di sini lihat tabungnya, tabungnya adalah bentuknya seperti ini ya. Partisinya tabungnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, maka ini adalah delta Y ya. Ini adalah jari-jarinya. Oke. Jari-jarinya atau R-nya adalah apa? Yaitu FY ya. Fungsi ya.
Oke, variabelnya Y ya, FY. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau misal fx jadi inversekan dulu kan ya, jadi fy seperti itu. Nah, kemudian untuk volume partisinya satu buah tabung yang tipis ini adalah apa? Yaitu pi r kuadrat kali h tingginya ya, height-nya yaitu pi r-nya itu adalah fy ya, dikuadratin dikali dengan h tingginya, yaitu si lebar atau tinggi tabung ini yang tipis ini, yaitu delta Y ya. Sehingga kalau kita buat suatu generalisasi atau perumuman dari volumenya, volume benda putarnya adalah integral ya, A sampai B. Jangan lupa P-nya kita keluarkan ya, dikalikan P, kemudian dikali dengan apa? F kuadrat Y dy ya. Jadi fungsinya dibuat dalam Y ya. Kalau misalkan ya, misalkan fx y sama dengan x kuadrat ya, y sama x kuadrat. Oke, dalam hal ini supaya gak rancu ya, saya hilangkan fx-nya. Misalkan ini adalah kurvanya y sama dengan x kuadrat ya, maka kita bisa dapatkan ya, jadi x sama dengan apa? Akar y ya, akar y ya. Oke, dalam ini kita buat sebagai fy-nya ya. Nah, sehingga kalau dalam hal ini adalah y sama dengan x kuadrat, maka x itu adalah akar y, sehingga volumenya bisa dapat pi integral a sampai b, fy-nya kan apa? Fy-nya kan akar y ya, akar y dikuadratin dy. Oke, ya. Kalau akar y dikuadratin berarti tinggal apa? Tinggal y saja ya. Jadi a sampai b, kemudian y dy. Ya. Baik, seperti itu untuk materi volume benda putar untuk metode cakram ya. Nah, dalam hal ini kita bisa simpulkan ya, sama dengan yang sebelumnya, bahwa dalam hal ini adalah sumbu putar ya. Sumbu putar itu sejajar dengan partisi ya. Sama ya, ini sumbu putarnya adalah ke arah Y ya. Ke arah Y. Oke, sumbu putarnya partisinya pun dy ya. Sehingga adalah delta Y ya. Oke. Nah, sekian untuk materi salah satu aplikasi integral untuk menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya untuk metode yang lainnya.